Perkenalkan, nama saya Adriana Amboson dari kelas Manajemen 3 Malam. Di sini saya akan membahas tentang kesenjangan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 1960 sampai pada tahun 1996, Indonesia berada di bawah kepemimpinan pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Tingkat kemiskinan di Indonesia sangat menurun drastis, baik di desa maupun di kota, karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang sangat efisien. Selama pemerintahan Soeharto, angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat menurun drastis dari awal sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11% saja. Namun ketika pada akhir tahun 1990, krisis finansial Asia terjadi. Tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak tinggi dari 11% menjadi 19,9% di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika. Grafik berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan Indonesia baik relatif maupun absolut. Statistik kemiskinan dan ketidakserataan di Indonesia. Di sini kita bisa melihat grafik dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018. Grafik di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Namun pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak ialah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya atau per kapita sebanyak 354,386, yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah juga buat pengertian orang Indonesia sendiri. Namun, jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD 1,25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau dengan kata lain miskin, maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat, karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen lebih lanjut lagi. Menurut Bank Dunia, kalau kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD 2 per hari, angkanya akan meningkat lebih tajam lagi. Hal ini sangat menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media Indonesia menginformasikan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 65 juta jiwa hidup hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan memperlambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan ialah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan, yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini tentu hal menjadi yang sangat rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya. Stabilitas harga makanan, atau khususnya beras, merupakan hal penting sekali bagi Indonesia. Sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras dan produk makanan lain. Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga beras, misalnya karena gagal panen, dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang sangat tinggi. Selain inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga makanan, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi, terutama subsidi untuk BBM dan listrik. Hal ini sangat menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Misalnya, waktu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pemotongan subsidi BBM pada akhir tahun 2005,
terjadi peningkatan signifikan angka kemiskinan di antara tahun 2005 dan 2006. Harga minyak internasional yang naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM waktu guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya ialah inflasi 2 digit di antara 14-19% atau tahun ke tahun terjadi sampai Oktober 2006. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga mengurangi subsidi BBM, baik pada akhir tahun 2014 maupun di awal tahun 2015. Namun karena harga minyak internasional yang lemah pada waktu itu, keputusan ini tidak mengimplikasikan dampak yang sangat luar biasa pada angka inflasi. Angka inflasi Indonesia naik menjadi di antara 8-9% pada tahun 2014. Maka ada peningkatan kemiskinan sedikit di Indonesia di antara tahun 2014 dan 2015, baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan. Kemiskinan di Indonesia dan distribusi geografis. Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia ialah perbedaan yang sangat begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di Pulau Jawa, yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat. Dalam pengertian relatif, provinsi-provinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang sangat tinggi. Di sini kita bisa melihat grafik provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi. Di sini kita bisa melihat angka kemiskinan yang sangat relatif tinggi dari Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, bahkan Gorontalo. Tingkat kemiskinan di provinsi di Indonesia Timur ini di mana sebagian besar penduduknya ialah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut, masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi dan jauh dari program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga internasional. Migrasi ke daerah perkotaan ialah salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan, dan dengan demikian untuk menghindari kehidupan dalam kemiskinan. Di sini kita juga dapat melihat grafik orang miskin dalam jutaan ya, atau dengan angka kemiskinan absolut yang sangat tinggi. Terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan NTT. Bertentangan dengan angka kemiskinan relatif di Indonesia, grafik di atas menunjukkan angka kemiskinan absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau ini adalah pulau yang terdapat populasi di Indonesia atau terpadat. Kemiskinan di Indonesia, kota dan desa. Indonesia telah mengalami proses urbanisasi yang cepat dan pesat, atau sama dengan istilah tren internasional. Sejak pertengahan tahun 1990, jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun, dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Padahal pada tahun 1990 hanya sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Kecuali beberapa provinsi di wilayah pedesaan di Indonesia relatifnya lebih miskin dibanding wilayah perkotaan. Angka kemiskinan pedesaan Indonesia atau persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan desa tingkat nasional turun sehingga sekitar 20% di pertengahan tahun 1990, tetapi melonjak tinggi ketika krisis finansial Asia atau Krismon yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 1998 yang mengakibatkan nilainya naik mencapai 26%. Pada tahun 2006, terjadi penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang cukup signifikan seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini. Walau slowdown ekonomi Indonesia di antara tahun 2011 dan 2015 membatasi penurunan tersebut. Di sini kita bisa melihat grafik kemiskinan perkotaan di Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan 2016. Dan kemiskinan pedesaan terjadi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Angka kemiskinan kota adalah persentase penduduk perkotaan yang tinggal di bawah garis kemiskinan kota tingkat nasional. Hal ini memperlihatkan tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia menunjukkan pola yang sama dengan tingkat kemiskinan desa, semakin berkurang mulai dari tahun 2006. Tetapi kinerja ini terbatasi di antara tahun 2012 sampai 2015 karena adanya slowdown perekonomian Indonesia. Slowdown ini
disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang sangat lemah, penurunan harga komoditas, dan iklim suku bunga Bank Indonesia yang sangat tinggi pada tahun 2013-2015 demi melawan inflasi yang sangat tinggi, mendukung rupiah dan membatasi defisit transaksi berjalan. Ketidakserataan di Indonesia yang semakin meluas. Di sini kita bisa melihat ada grafiknya, ada Cina, Indonesia, Laos, India, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Namun kita masih mempertanyakan metodologi koefisien Gini ini karena ia membagi penduduk dalam 5 kelompok masing-masing, berisi 20% dari populasi, dari 20% terkaya sampai ke 20% termiskin. Selanjutnya koefisien ini mengukur kesetaraan atau ketimpangan antara kelompok-kelompok tersebut. Ketika menggunakan koefisien ini untuk Indonesia, masalah yang timbul ialah negara ini memiliki karakter ketidakseimbangan ekstrim dalam setiap kelompoknya, sehingga membuat hasil koefisien Gini kurang selaras dengan kenyataannya. Demikian pembahasan dari saya, sekian dan terima kasih.